waktu bola Kolonel saya maju. Saya kan main libero. Ya, overlap ya. Nah, maju, mau bikin 1 gol lagi gitu. Mau bikin 5. Nah, I 2 hari yang see. hari. Kalau kompetisi kepada kayak kata tuh hanya 7 yang mau jadi pelatih. Kan berarti coba, betul-betul mau jadi pelatih itu dia taruh kok, karena udah aja yang begitu di tangan kita kan. Kakak dong legend, sebelum kampion dan aja pandai mas. Berarti itu mau mikir dulu ha. This football is my life. Football is my life. Football is my job. Football is my character. Tak ada lagi yang meragukan dedikasi Suhatmam Imam terhadap sepak bola nasional, khususnya sepak bola Sumatera Barat. Beliau tak hanya pelatih atau guru dalam bidang sepak bola, namun sudah menjadi orang tua tempat mengadu bagi insan sepak bola Minangkabau. Nama-nama hebat semacam Nil Maizar, Jafri Sastra, Weliansyah hingga Indra Syafri adalah beberapa anak didiknya yang tumbuh berkat kualitas kerasnya didikan pelatih yang lebih akrab disapa dengan Pak Haji ini. Bagaimana perjalanan Suhatmam muda yang sempat menjadi kapten Timnas Indonesia? Apa hubungannya dengan kemunculan program Primavera yang sukses melahirkan pemain-pemain berkelas seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Indrianto Nugroho CS? Lalu, bagaimana konsep melatih yang tepat hingga mampu membangun tim sepak bola yang solid? Simak wawancara eksklusif episode spesial Living Legend Sepak Bola Minangkabau, Suhatmam Imam bersama reporter Minang 1, Rivo Setian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Minang 1 dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini lensa bola Minang 1 tampil dengan tampilan yang sedikit berbeda. Awal mula Minang 1 berkeinginan untuk membuat lensa bola Minang 1 itu adalah tertarik kepada satu figur. Namun di awal-awal kami belum bisa menemui figur tersebut karena belum dapat kontaknya. Dan alhamdulillah pada hari ini figur tersebut sudah bisa kita temui. Beliaulah senior kita, mantan pelatih, mantan mentor, dan sekarang pun beliau masih aktif. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Beliau Bapak Haji Suhatmam Imam. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kehadiran Minang 1 di rumah Pak Haji. Ini kami lensa bola Minang 1 hari ini bisa bertemu dengan Pak Haji itu adalah sebuah keberkahan besar bagi kami. Amin. Karena dari sudut pandang Minang 1, kalau kita merunut dari awal sampai sekarang, maka mengerucut pada satu nama, yaitu namanya nama Pak Haji, gitu, Suhatmam Imam. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, ngomong-ngomong sekarang aktivitas keseharian Pak Haji apa ini? Olahraga pagi ke pinggir laut, menjaga cucu, karena nggak sekolah, hari libur kan. Iya. Menjaga kesehatan aja. Karena kebetulan saya kan ada diabetesnya. Jadi setiap pagi olahraga ke pinggir laut. Sekarang udah diajak Semen Padang lagi sebagai penasehat. Penasehat di Semen Padang. Semen Padang. Berarti setiap hari tetap memantau progres dari Semen Padang Football Club ya. Baik, dari referensi yang kita peroleh, itu banyak catatan mengenai CV Pak Haji dalam kepelatihan. Namun sangat minim sekali catatan mengenai karir sebagai pemain. Jadi di sini kami Minang 1 sangat tertarik. Bagaimana persisnya, kami ingin lebih tahu lebih dalam Pak Haji. Silakan Pak Haji.
Kebetulan BG Milang sebagai pemain. Ini lama pemain ya? Orang nggak tahu. Saya main nasional tahun 75. Generasi 75? sekarang nggak tahu kayak gitu. Iya. Saya pemain nasional PSSI Olimpiade yang final sama Korea Utara tahun 76. Saya pemain termuda dan termahal pada saat itu. Umur 20 tahun. 20 tahun. Pemain inti tim nasional. Dulu Olimpiade itu bebas umur. Nggak sama sekarang kan dibatasi. Iya. Dan pemain saya habis itu pre-World Cup tahun 76, 77 di Singapura. Itu tur Eropa. Tapi saya main bolanya singkat. Umur 22 saya cedera fatal. Cedera lutut ya? Top ya, lutut. Dulu kan tenaga ahli belum ada. Iya. Di Indonesia loh. Makanya saya sering pergi ke masuk rumah sakit 3 bulan, tapi nggak ada perkembangan. Maka itu saya banyak ke alternatif. Alhamdulillah sembuh, tapi tidak sempurna seperti biasa. Sempat main lagi memperkuat PSP. PSP masuk 12 besar. Ya. Itu terakhir saya main itu. Tahun 80-an kalau nggak salah. Main di 12 besar PSP. Habis saya mundurkan diri karena pada saat itu setiap saya main saya cedera. Orang tahunya saya aja dimakan terus kaki kan. Dulu kan nggak ada dapat TV apa replaynya nggak ada ya, VAR-nya belum ada ya. Nah, betul. Bintangnya dimakan dulu kan gitu orang. Orang tenang kan gitu. Iya. Kayak gitu orang dulu berpikir mungkin. Akhirnya saya pikir daripada kena dua-dua lutut ini kan, saya mundur. Tapi tidak sesempurna waktu saya sebelum kena. Oh, tapi gitu. PSP niat saya memasuk PSP ke 12 besar. Tercapai ya? Tercapai. Tercapai. Dulu tuh cuma 12 besar se-Indonesia. PSP satu ikut. Yang belum ada. Belum ada? Ya. Alhamdulillah. Yang itu tuh dulu yang apa tuh Aceh, Medan, Padang, Lampung. Itu Persija, Persib, PSIS Semarang, Persebaya, Arema Malang, Persipura, PSM Makassar. Itu dulu tuh, yang 12 besar itu. Salah satunya kita PSP Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Belum ada Palembang, belum ada Kalimantan, itu belum ada itu. Berarti PSP lebih dulu menancapkan sejarah di sepak bola sana ya. Dulu. Cuman saya tertarik Pak Ji, ceritanya itu bisa cedera bagaimana? Cedera. Iya. Waktu itu kejuaraan 12 besar, mau masuk, mau mencari 12 besar, mainnya di Semarang itu. Semarang. Semarang. Waktu itu mau lawan Manado. Kita udah menang 4-0 waktu itu di Semarang. Manado. Jadi saya kalau kita menang 5-0, kita lolos 12 besar. Oke. Waktu bola Kolonel saya maju. Saya kan main libero. Ya, overlap ya. Nah, maju mau bikin 1 gol lagi gitu. Mau bikin 5. Nah, pas bola saya kontrol, apa namanya? Apoli. Apoli ya. Apoli. Ditekan sama orang langsung. Berputar. Tapi saya bisa main sampai habis. Nggak begitu parah cederanya itu. Iya. Karena setelah 4-0 tadi, Pak Azwar Anas, betul manajernya Sarulujud wali kota itu. Ya. Dengan saya kena, disuruh obat, dibawa ke tempat ke orang yang pintar. Orang pintar maksudnya orang-orang alternatif loh. Iya, alternatif ya, belum ada medisnya ya. Pak Sarul sama Dr. Syarial, Pak Syarial Ismail, dokternya itu, bawa saya ke orang pintar itu. Untuk bisa main lawan Blitar. Karena setelah kita harus menang lawan Blitar kan gitu. Dipaksakan saya untuk dipijit. Oh gitu. Nah, tahu salah pijit. Salido ya. Curi salido. Makin diri begitu. Nah, itu cuma akibatnya itu. Dulu kan belum ada apa ahli kayak apa? Kayak dokter ahli tulang itu kan belum ada dulu. Nah, kayak gitu kejadian, maka
fatal. Lama sekali di 8 bulan ada saya sakit tuh pakai tongkat. Lumpuh namanya. Nasib Tuhan menolong, ada pula orang menyembuhkan. Sembuh sedikit, maka mandi PSP lagi, Ya, lolos PSP, 12 besar. saya mundurkan diri, habis itu dipanggil PSSI saya lagi. Tahun? 80-an itu, pelatihnya orang Belanda, nggak salah itu. Wilkover. Wilkover itu pelatih saya awal. Itu. Awal 77 ya, pra Piala Dunia. Pambalkom. Ya, Pambalkom. Pambalkom. Saya nggak kuat ikut latihan, nggak kuat lagi. Kelelahan ini. Karena dia udah lama mengecil kan, nggak tahan dilatih berat. Mundur saya dari persiapan itu. Habis itu saya mundur lagi dari PSP, maka saya kerja di bank. Bank dagang ya? Yang bank dagang. Saya kerja bank dagang. PSP ini masuk 12 besar kan? Ya. Pelatihnya diambil Sucipto. Pemain nasional top dulu itu, pelatih juga di Indonesia waktu itu. Nggak tahu Sucipto gagal, diminta lagi saya dari kantor nih, diminta lagi saya melatih. Oh gitu. Lolos lagi kan. Habis saya latih lolos, saya ngantor lagi. Karena saya awalnya nggak ada minat saya jadi pelatih. Karena saya tahu betul resiko pelatih itu berat. Habis Cipto kan saya ganti Cipto ganti lolos lagi PSP 12 besar kan. Habis itu putaran besoknya kan ada kompetisi lagi. Ya. Udah lolos lagi PSP ini dari sebatas saya latih. Datang lagi pelatih dari Kanada, CPK namanya. Ganti lagi saya, alhamdulillah saya bilang saya ngantor lagi. CPK itu latih dulu kan kompetisi itu kan dua daerah tuh, satu Wilayah ya? Wilayah pertama di Aceh, wilayah kedua di Jakarta. Diambil sama CPK itu. Kebetulan CPK ini kawan dekat Awazaranas, Pak Azwar. Oh, begitu. Dia latih. Main pertama di Aceh. Di Aceh main pertama nggak tahu 6 tim tuh. Nggak salah saya Persija, Aceh, PSP, Lampung, 6 lah pokoknya. Persib. 0 poin PSP ini, ribut orang Padang kan. Ribut orang Padang. Ribut di Kota Padang 0. Putaran pertama itu di Aceh, PSP dapat poin 0, ribut. Hari-hari Pak Noreen menghadap ke saya lagi. Saya bilang enak kerja di kantor nih. Iya. Rumah saya dulu kan di Jalan Pelupu. Di belakang gubernuran, bukan kantor gubernuran. Oh, belakang gubernuran. Iya. 3-4 rumah, itu belakang itu kan rumah gubernur tuh. Saya bisa masuk dari belakang tuh ada pintu, ya kan? Pagi-pagi jam 5:30 ke jam 6. Ketuk pintu rumah saya kan. Katanya si Saf itu ajudan Pak Zuan. Kenapa saya bilang, Bapak ajak makan sih. Sarapan. Dan nak pikir bola ini nak ada nih. Kalau kayak itu biasa aja dulu pernah saya diundang makan ke rumahnya apa gitu kan. Nah, subuh enggak ada puluh kayak gitu kan. Ya. Nah, baiklah makan. Pergi di rumah aja kan. Makan. Kalau siap makan, nanti mau tota kan cerita agama kayak itu kan. Iya. Cuma jogo Pak Darul, Pak Dandim itu apa di kalau salah itu. Pak Dandim itu. Kalau kan ini mungkin PSP kacau. Padahal saya tidak mau itu. Di Malakaram Pak Pasaro kan gitu ngecek kan. Kalau kaya ada kan taruh juta. Di Malakaram Pak cek. Langsung muncul video. Kilo kemarin pasti kacau di Aceh kan gitu. Hanya minta jadi pelatih yang betul lah. Saya tolak. Datang Pak Zoran itu dari orang ke kamu kan. Man kayaknya mah lunak ngecek. Kurang kalau waktu lah man cek. Orang nyo berdosa wak cek. Ampun ya itu karena itu pengajian doa kan. Aku ambil itu. Main di Jakarta sekali kan. Awak satu pool tuh. Medan, Persija, Aceh, Lampung, Persib, awak 6.
Pak kalau lulus Pak Nur pasti apa degradasi macam itu. Kalau Pak Nur nggak bisa lah mau melatih cuma lah sebutu nol mah bisa wa ke kalape apa malah lu ngelerat tak apa ya. Dah ada mana apa nanti mana jangan gitu. Yang penting manfaati sebaik-baik aja. Tuan Allah Tuhan cuma lah kacau itu nama awak nama baik kan. Tolong mau kasih. Tuhan yang akan menolong itu apa nak ilmu hebat loh. Tuhan yang dua hari kalau kompetisi kepada kata Tuhan itu juga mau jadi pelatih. Kan betul tu, betul mau jadi pelatih tu dia taruh juga kalau dia udah kan dia ngambil kita di tangan kita kan. Kalau dulu ambak kan terkenal juga agak kari, agak kasar. Nampak ketenang betul gini tu nama orang ni mah. Namanya orang tu gini kan. Abang itu juga dan itu satu kayak gitu. Nah, tabah kita dengan pacinya sampai hari kabetan dia kamu kira malah dia tu. Orang tua mana nggak sudah di kata tu. Mana nak orang mau mana? Anak-anakku betul yang dulu mainnya tu si Kamba tu mana? Si Kamba yang bos gadang ni yang apa kan? Pernah godakan tanya lah yang pernah. Ini pemain timur tu masih Kamba si Asril, bukan si Asrul ya, Asril. Itu satu tu. Manang. Jadi Panmabin Jakarta tu lawan PSMS sekarang PSMS. Lawan Persija itu boleh top dia pemain nasional ada tu. Dede Sulaiman, Adi Ismanto, kiper Pamponiri Meka itu. Kalah di yang di juga. Itu Tuhan yang menolong dia. Habis mereka lolos tak boleh dong. Tak ada degradasi nak kena dong. Malah dinyatakan lolos kan dia dapat poin tadi. Selama lah PSP itu gitu. Satu baru ambo diminta lah melatih semua Padang golek. Baru di situ ambo setelah itu melatih semua Padang. Jadi sebelumnya ambo melatih prapon senam prapon. Nggak, yang dipenasaran kayak gini Pak Haji. Itu kan waktu persiapan Pak Ari. Tadi PSP tadi, waktu persiapan Pak Ari, Pak Haji dipercaya untuk menahkodai PSP Padang, kemudian bisa merubah 180 derajat. Apa sih rahasianya? Nah, itu begini mana semua. Tidak terlanjut luar kan? Itu orang kan menanya waktu itu kan itu. Ada pula ilham waktu itu. Mau kumpul anak-anak tu. Ya sebenarnya nama minta anak ada yang jadi pelatih PSP Kawalia. Kami lah manci orang kan. Yang betul lah kan. Nyanyi ada yang tidak nama kami juga ada mana. Kalau nyurin juga mati-matian aja dia main bisu aja. Jangan setengah-setengah aja. Kapan pun lian tu kalangannya itu. Rupanya habis itu dia mau meminta aja mati-matian kalau belum kalang lian tu main tu. Lamu aja lain. Jadi makanya awak berangkat ke dia. Kayak gitu motivasi saja, motivasi untuk mau perang aja. Betulan mati-matian. Saya tanggung jawab angin. Yang penting pemain itu 2 kali 45. Kalau Nabi pelit belum habis, berjuang terus. Alhamdulillah menang itu. Itu aja tidak ada motivasi lain. Mau kumpul ya, karena waktunya kan, mepet kan. Siapa mau kumpul anak itu, saya nak minta renten. Tanggung jawab ya. Harus parang 2 kali 45. Menang semua pertandingan. Menang semua pertandingan. Karena hidup itu ada second win. Second win-nya itu. Iya. Itu yang menentukan kalau awak dalam tertekan secara ilmu psikologinya gitu. Semakin tertekan semakin dahsyat ya. Alhamdulillah Tuhan tolong menang. Persija PSMS top nol tu. PSMS akhirnya PSMS juara. Juara Nanggung Ning itu. Tunadi A mana-mana. Oke. Lepas PSP ditawar Semen Padang. Nah itu masa betul aja tuh. Betul lama istilahnya lamapan di apa? Di kantor itu. Oh, rasanya sekolah. Iya. Tadi sekolah lah nanya lo bangke. Kerja sanau ya. Ayo. Ala mau nanya mau untuk masa depan mau di bangku saya lah kan. Kan nyo kuliah boleh kan. Makanya lah nanya setingke. Di bola Semen Padang gilo kok. Pak Azwar kau juga punya kelakuan dia harus Singapura. Pak Azwar itu kan mau gelak taman.
Ya. Yang minta ambo pribadi jumpa apa dulu Pak Rustam, mengapa orang-orang tapi kan direksi gitu. Betul lah. Tak ada yang kerja salah itu. Tak tahu kau bola ni aku kacau. Ibu peralu tu aja pakai jurang itu. Karena luti ambo kau kan ai. Ya. Kiti aja dia membayar do PSSI. Ambo pribadi. Kalau suka duka ambo jo bola aku ah. Kiti aja pada dibawa sekolah sanjung-sanjung bunga kalau bunga pelajaran waktu itu bendera-bendera kan tiba kali itu ngancur oleh doa. Itu kedua. Tapi mana benci nak dendam. Iya, Kayak gitulah memang. Suka dukanya, ya, Pak. itu. Jadi aja daripada mu pemain nasional tuh pemain nasional muda berbakat yang termahal. Kapten Dan tinggal. harus kapten dan apa dalam tu. Betul lawan Cina tu. Lain tak nyacun tu. Ambo pribadi selang bayi. Babudan nama itu. Setahun lah itu. Ambo tulak Pak Rustam itu. Pak Rustam kau mengadu Pak Zuar. Jadi Pak Zuar. Pak Zuar mencarian jalan ambo. Jalan. Ada direktur utama yang di Jakarta itu dulu namanya Pak Widarsa. BDN itu. Pak Widarsa nama. Inyo pernah pincabang dulu di Padang. Dan dulu sama sekolah di Pak Azwar di Bandung. CS namanya. Ini nyo menjadi direktur utama kan waktu itu. Jadi sepangkannya. Ambo diminta Pak Azwar nyo tembak kan sinan kan direktur utama tu. Tabang bukan imbau dia apa tu. Dari Jakarta dia bayangan. Jadi direktur utama kalau dibanding Pangki Ambo di diri tu ada jauh tu nah. Iya. Tapi Pak Widarsa tu simpatisan juga Ambo tahu Ambo main nasional kan. Iya. Tu nyo tahu Ambo main bola kan gitu. Imbo tu lah jawab. Betul lah. Balik mau ke Padang lihat kerajo tadi 2 minggu time bola balik. Jo dirut personal dia lah time bola. Ambo tu lah. Tapi terakhirnya tanya sama Salman, ini baik-baik ngerti yang benar tahu mampu kalau kamu level nasional main bola tu tahu kelas ambo kan. Iya. Dulu pemain bola aku lebih trauma daripada pemain penyanyi. Dulu ya sama Nambo tu. Lebih banyak benci kami daripada penyanyi-penyanyi kayak Berurian tu berlagu tu ah. Banyak benci kami main. Lebih tahu dulu kan penyanyi kan mado jadi penyanyi kan naik kan ada kaset. Iya, betul. Baru dapat PT-nya kan. Kaset baru apa gini-gini. Kira dulu enggak begitulah pendapatannya. Lebih banyak pendapatan bola. Oh, tinggi kelas sepak bola ya. Timbo melihat Pak Jamu itu Pak Jamu di personalia nama. Tapi akalnya. Salman ya Pak. Kamu dulu masuk BDN diapain kamu? Disumpah Pak. Sumpah kamu apa ni? Di mana saja dan kapan saja bersedia di tempat ini. Itu Salman. Hanya tahu mau fanatik kan itu kan. Sekarang BDN menempati kamu di Semen Padang sebagai pelatih. Tidak ada jalan itu. Makanya ada BDN dulu di situ kan. Bang itu di Bater apa itu. Oh, ngiri. Sampai ke situ Bater itu. Tidak ada begitu. Lepas tu lawan. Tapi apa nama minta dia di tu? Ambo nak masukkan tua. Jadi je. Oh, gaji Ambo datang di rumah. Jadi je. Pangki Ambo sekali 5 tahun nanya jadi je. Jadi tak dong. Minta nama. Main lo kartu tadi ya. Mati lah di Semen Padang tu. Berarti mulai tahun berapa Pak di Semen Padang? 83, 8 itulah. 80-an ya? Ambo melatih pon dulu baru ke Semen Padang. Prapon. Prapon lolos, ya. melatih pon. Nah, baru ke Semen Padang. Baru Semen Padang. Kalau di total berapa tahun untuk Semen Padang? Yang jadi pelatih? 83 atau 83, 8 hampir 83. Terakhir Ambo mengundurkan diri. 91 melatih Primavera. Primavera. Primavera setahun setengah Ambo habis itu pulang ke Padang beliau.
melatih PC. Habis itu barulah mau melatih apa beliau Semen Padang. Tahun 2001, 2002 melatih Semen Padang. Di Semen Padang tu ada sampai generasi yang boleh melatih. Sampai generasi. Generasi pertama Saprianto. Terus li ya. Saprianto Lusli, Kiper Dalan, Suwarno, Lasdi Arman, Siti Juwono. Yang kedua Topik. Tunggu. Ya Topik yang kedua. Topik Yunus, Nilmaizar, Wiliansa, Abdal, Maskur Rauf, Ahmad Sukri, kipernya Trisno Apandi. Itu lagi Amraen. Tuh. Generasi ketiga itu Zulkarnain Zakaria. Bek kanannya Zaini. Zaini. Effendi Ibrahim. Elia Boy. Erol. Situ juga Kusdianto. Niko Bek Susanto. kidanya Erol. Bek gelandangnya Sapril. Effendi Ibrahim sama Paulus Kri. Renato ya. Nah, itu yang ketiga yang kampe, yang ini Edward ya. Edward yang kampe. Yang total melatih ya, yang di tangan mana? Yang kejuaraan Asia itu, ASEAN, yang masuk 8 besar. AFC ya. Itu. Generasi itu. Masa-masa embasnya itu. Yang paling berkesan selama melatih, kapan momen yang benar yang bagus itu yang AFC kok. AFC yang terakhir kalah sama India itu? Ya, yang kalah India. Yang 8 besar kalah. 8 besar kita kalah sama India. Betul enggak kalah sebetul itu. Tapi Toto itu jeleknya, kamu kalau lalu masuk orang mampu, kamu langsung menembak dia sekali hilang konsentrasi juga. Kacau orang orang awak kau kalau lihatnya hanya satu terus. Gampang tuh kali ya. Ya langsung satu loh, nyata namun tak bisa kadang-kadang. Iya. Kalau mana pun di situ. Kan kalau ke di situ kan draw lah mana 1-0 kan tuh. Iya. Awak kalah Cina 1-0. Nah, Cina Kamalang itu kan naik kan gitu. Kebobolan 1-1 kan. Berarti, nah itu perjalanan Kiriambos itu tuh. Yang paling tertinggi rasanya di AFC, Pak ya. Dan suasana bagus waktu itu. Energinya energi juara ya. Energinya di juara bagus. Kalau zaman itu yang juara kan juara Milo Maskur. Maskur Welly itu juara mewakilin untuk Piala Champion gitu. Kemudian satu yang mau ke Italia itu. Mau ke Italia Primavera. Pelatihnya Halilintar. Waktu kejuaraan yang kalah di Jepang itu. Kemudian satu. Skor besar ya. Itu lah mungkin anak baru kembali stadion bahasa salju kan panjang. Memang kalau Manawa itu Indonesia kayak gitu juga. Karena awak tidak tahan di daerah cuaca dingin. Karena di udara terbuka itu salju kan dominan mana Tarasto Jawa. Kecuali awak beradaptasi di situ sekian bulan. Gitu. Maka dulu kan yang membuat penonton itu ide Ambo sebetulnya awalnya itu. Pemain Indonesia itu kelemahannya nanti kalau di cuaca dingin. Karena awak tidak terbiasa kan. Berarti Primavera idenya Pak Haji? Ya. Dulu idenya maka saya berhenti menjadikan pemain, bukan menjadikan tim. 3-4 orang gitu ya? Didatangin tahun ini 15 atau 18 orang. Yang terbaik dengan pelatih sana ya. Salima 6 tinggal. Masuk lagi tahun depan tinggal 6, tinggal 5 tahun lah 30 pemain. Dengan karakter, kebiasaan, visi, misi sepak bola Eropa ya. Sepak bola Eropa kayak gitu. Tapi kalau dia kembali ke Indonesia susah. Lawan enggak. Kadang-kadang kalau begitu berang orang kawak kan. Dan kan di bola di negara kecil itu. A kecil, B, C, D, dan bisa dibaca. Di bola itu jaleh kan. Kalau enggak A, B, B kan gitu. Teknis ya.
Memang realitanya harus begitu. And there it is, the signal to begin this contest. And it's early in for Gupritz. Ali Boy then. Well, the goalkeeper certainly saw that coming late. And Simanda Padang BT Warriors of Singapore, here they have a chance, and it's Pouch the net. Simanda Padang. Simanda Padang coming so close that time. Ricochet falling nicely here for Iskandar. Itu hebatnya Semen Padang tuh. Dari zaman pertama lah tu. Pemain itu bisa nak berprestasi, alun berprestasi. Tiba Semen Padang. Semen Padang berprestasi. Nak dia orang taruh. Dari negara pertama salah tu. Lasdi Arman. Nak dengarkan sedikit Semen Padang? Ya. Namanya di Pelita. Pelita Jaya waktu tu lagi banyak-banyak peti kan? Bakri. Ya, waktu nanti tadi apa sebetulnya yang terbaik tu tim tu yang bagus itu zaman Eli Effendi itu. Di Persijul itu. Itu juara yang tertunda istilah itu. Juara yang tertunda ya. Gagal penalti ya. Itu pemain tim. Ya kalau media nasional waktu itu prediksi Semen Padang juara. Ya, itulah itu tim yang bakal juara. Yang lengkap waktu itu tim tu mainnya gitu. Luar biasa. Tuhan tak berkehendak, kejadiannya kayak gitu. Iya. Kalah di penalti kan. Akhir tim itu yang juara, tim yang mana penalti juara. Walau mana tu nol. Iya. Mana tu nol. Tuh. Gagal penalti Eleboy ya. Salah. Tak saya menembak penalti. Iya, Eli yang gagal penalti. Ya, Eli yang kan. Jadi kalau melatih, Pak Haji kan dikenal karakternya keras. Dan tentunya pemain ini kan macam-macam. Ada yang lembek, ada yang bisa dikeras segala macam. Pernah nggak selama melatih itu ada anak asuh yang responnya negatif? Dan bagaimana Pak Haji menyikapinya? Ada kalau yang negatif saya buang. Tapi ada kok, ada pembicaraan. Iya, ada diskusi ya. Kalau dia menerimanya sudah, berarti tidak jodoh kita. Iya, gitu. Itu solusi. Straight ya? Iya, enggak ya. Saya maunya begini. Tim ini misalnya begini, kalau saya buat begini, gitu. Kalau menyimpang dari ini tidak akan jadi. Kalau kamu nak komit, ya sudah, kita putus. Iya. Tidak ada sakit hati, tidak ada benci di situ. Profesional ya? Sekali-kali apapun kita pelatih tidak boleh membenci pemain, marah dengan pemain tidak boleh. Nggak boleh. Memarahi boleh, tapi marah tidak boleh. Nyimpannya nggak boleh ya? Kalau marah kan putus. Memarahi putus. Marah Gitu. putus ya? Ya. Habis di lapangan berarti ya? Memarahi boleh, tapi setelah itu ada pembicaraan. Kalau dia tidak terima ya sudah, berarti kita nggak berjodoh. Nah, gitu. Pernah kejadian sekali, Aprius itu baru pulang tim nasional. Terlambat 2 menit. Satu pulang. Pulang, udah usah. Habis labaran dia datang ke saya. Kamu yang harus membagi contoh sebagai pemain nasional. Kalau kamu pula contoh nggak baik, ya bagaimana yang lain itu? Yang nggak nasional. Betul. Kita terima, please, senasa. Karena nanti. Tapi dengan ini, dengan cara yang keras ngomongnya itu. Iya. Nah, gitu. Nilmaizer pernah saya tinggal di Kalimantan. Gimana Kapten waktu itu. Lambat, saya tinggal. Tinggal di Kalimantan. Pesawat pergi
Sudah, bilang. Nah, Disiplin nomor 1 ya. hidup tuh disiplin agama itu udah gitu. Islam. Iya. Tanpa itu nggak mungkin. Tanpa kejujuran, disiplin nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita mau bicara di level atas yang benar ya, Iya, ada level idealnya atas ya. yang tidak benar ada hanya menang juara disuap bisa. Makanya banyak pemain nasional kita itu kalau main di luar negeri, di tim luar negeri banyak kagok. Kalau di Indonesia dia main pang. Kalau klubnya manajernya punya kedudukan pasti nggak kasih kartu kan. Pas main di tim nasional main papap langsung kartu, mau ngomong merah. Iya. Nah, gue kayak gitu banyak Indonesia itu. Maka setiap di level internasional banyak kagok dia. Iya. Karena dia biasa main terlindungi. Sekarang nggak ada lindung. Kalau internasional kan nggak ada lindung melindungi. Iya. Nah, banyak kayak gitu. Aturan dijalankan Iya. kalau FIFA. Internasional. Ingat aja Edu sekali dia di Makassar main. Ditendang pintu itu nggak belum pecah. Gatuna mengganti, sudah itu ganti pula 50 juta lagi PSSI. Menendanginnya aja, dia bikin apa itu dari ke arah itu pecah. Nah, langsung kena. Nah, Persija sama, contohnya Persija sama Makassar lah tuh kayak gitu di Banda ada. Nah. Persija dengan Persib lah mati-mati ulang tuh nggak ada kehukum. Kan aneh itu. Itulah Indonesia tuh. Maka Indonesia susah maju. Sulit majunya. Ini Pak Haji, sekarang kan boleh disebut ada 3 suksesor ini dari Pak Haji. Kalau dari Sumbar kita lihat ya, ada Neil Maizar, ada Japri Sastra, dan Indra Safri. Itu ketiga-tiganya memainkan filosofi sepak bola yang berbeda-beda gitu. Bagaimana Pak Haji melihatnya? Karena kalau dilihat dari skema Pak Haji itu kan cenderung ke 4-4-2 ya, dengan meletakkan 2 gelandang di tengah. Dan Indra Safri sekarang mainnya cenderung di 4-3-3 dengan 3 gelandang. Saya tertarik gitu. Karena formasi itu tergantung dengan stok yang ada, pemain yang ada. Kalau kita punya para karakter pemain 2 gelandang bagus, gelandang pertama pakai 4-4-2. 4-4-2. Tapi kalau satu pasal satu sesuai dengan apa itu bahannya gitu. Bahannya ya. Karakter pemain yang ada dan keinginan kita untuk bermain. Saya inginnya 4-2 gitu. Indra Safri 4-3-3 gitu. Dia karakter pemainnya sesuai dengan itu. Tapi kalau saya berpikir sekarang 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 itu format awal. Kalau mau lihat permainan sekarang, format awal. Dan dia bisa berubah dengan situasi pertandingan yang ada. Dinamis ya? Ya harus dinamis. Sekarang nggak jelas main 4-4-2. Orang pas kalah pertama, kesalahan pertama langsung pressure. Dia ada tim-tim sekarang main. Liverpool pada saat kalah bola pertama di situ langsung dipressure di daerah lawan kayak di mana gitu. Kan enggak jelas 4-4-2, 4-3 itu enggak jelas. Iya. Sepak bola sekarang saya lihat ya. Sepak bola modern. Pas kalah pada saat pertama di situ langsung terjadi pressure. Itu dibikin oleh Pep Guardiola awalnya kan. Sekarang Pep pusing pula. Dia yang buat gitu sekarang dibalik orang ke dia, ke tim dia. Pusing timnya. Pas kalah pertama di daerah lawan, di daerah Pep Guardiola langsung dipres pula. Iya. Pusing. Kayak gitu sekarang saya lihat. Jadi formasi awal mungkin itu 4-4-2 formasi awal gitu. Formasi awal. Tapi perkembangan selanjutnya sesuai dengan situasi pertandingan. Tapi kalau Bapak sering pakainya 4-4-2. 4-4-2 awal. Asumsi secara teknikalnya kenapa 4-4-2 itu mana? Dulunya saya pikir karena 2 gelandang itu harus kuat. Karena saya punya pemain 2 gelandang yang kuat. Ya. Striker saya murni dulu. Ya. Dia nggak mungkin defense-nya mungkin 30-40%. Saya harus kuatkan di tengah. Tapi kalau seandainya striker saya kuat, attacking kuat, defense kuat, saya nggak pakai itu kali.
Dia kalah bola, dia langsung bertahan kan gitu. Kan ada striker kalah bola diam kan gitu. Berarti dia defense-nya nggak kuat. Kita juga nggak boleh menuntut untuk defense dia. Karena dia nggak punya karakter itu. Betul. Samo meminta sisi Jolimbe. Nah, kayak gitu. Berlaku itu. Karena itu filosofi Minang itu berlaku di bola itu. Iya. Ya, berlaku. Ini nggak bisa bertahan, nggak kuat kok sudah bertahan. Lama-lama bantinya kan gitu. Nyo punya sampai 30% dikembangkan jadi 35, 40 udah bagus tuh. Iya. Udah bagus itu. Dan nyo punya 35, satu minta 60. Bisa. Muntah aja, Pak. Ya kayak gitu. Sama sayap juga kayak gitu. Ada sayap yang attackingnya bagus, defense-nya bagus. Bisa dipakai 4-4-2 itu. Bisa ya. Tapi ada sayap yang kayak Isat. Isat itu kan bagus, orang bilang hebat sayapnya tuh. Untuk ukuran kita, nah, sini gua, ini lah Isat. Tapi untuk defense-nya nggak kuat. Defense ada ya. Nggak kuat. Jadi kalau ditaruh dia sekarang 4-4-2, kacau tim itu. Waktu dia attacking, lowong tempat dia itu. Dia cucuk orang nasional. Iya. Hanya yang back sayap kan hanya tinggal. Apalagi kalau backnya udah overlap ya. Apalagi kalau back overlapping. Lah di Cina itu masuk orang tuh. Kayak gitu. Bisa pasang Islam 4-4-2 kalau backnya bagus dengan gelandangnya bagus. Gelandang Holdingnya 2 bagus. kan 2 gelandang kan ke back. Bisa masuk ikut chat-chat dengan kesiko. Ya. Tutup. Jangan di sana tuh lari ke dalam stay. Ya. Harus ada pengertian itu. Karena kacau balau. Daerah itu ditusuk orang. Istilahnya kan lima angku kalau di Minang kan lima hebat, di situ lemahan. Kan itu. Sebab apabila yang kue karena langsung lemah habis ini. Itu kelemahan gitu. Nah, itu kadang tidak dipahami oleh banyak pelatih, tidak dipahami gitu. Indra Sapi melatih kelompok umur, nang apa warna lagi. Nggak di Ambon, kan tahu sayang gini. Ini tuh kecil ke rumah, mana kecil ini, ini kelompok umur baru. Ang latih wali bah gitu. Itu jadinya. Iya. Kalau kelompok umur itu bisa lagi kurang, warna-warna ke perlu satu. Tapi kalau main pro, ramai-ramai itu baik. Awak kan dipecat jauh pemilik klub. Ya, harus ada seninya itu. Kalau umum saya tidak tekin gitu. Nyegan kuningnya takui kalau tidak dipakai kan apa kan? Saya punya tidak salah. Pamornya naik taruh kan gitu. Secara apa ini tapi si game itu kan ini kelompok umur. Iya betul. Coba senior ya? Cuma bantu karena nanti coba Bali United, tangga Sarawak, banyak di Bali semua, banyak Bali bagusan, saya bisanya kembangan. Karena anda bisanya ego. Kalau di sini orang tidak bisa ego. Iya, kalau umur semua bantu ya. Membalas sesuai impactnya. Ada momennya mestinya menekannya atau memarahinnya. Karena mati. Nah pakai dan ada lain dipakai bang. Kamu pecat Messi itu aja lah yang mati pelatihnya bilang. Lalu bebas pelatih itu menjadi tabang pelatihnya di klub semua. Kayak gitu kalau melatih senior. Iya. Yang susah melatih senior yang orang tanya mau mana raja Neil Maizar atau Joel tapi Neil Maizar lebih bagus dari segi melatih senior. Caranya buktikan kan kalau tapi dia mau bertanya aku mau kita bang. Realita lah mau kita. Waktu melatih Bali apa yang bisa dapat? Ya kalau ditarik dari penjelasan Pak Haji tadi ada benang merahnya ilmu pendekatan pemain itu sangat penting ya. Sangatlah penting itu yang penting. Kalau senior itu penting bukan teknik lagi. Kalau junior teknik kan? Iya teknik. Kalau senior tidak ada teknik gitu. Itu lebih ke psikologinya ya. Psikologi. Aja nyulah senior lari baju mahal, tingginya dagangnya menembak lewat bodoh. Kan bodoh tuh, lari baju mahal tuh dia aja sepak bola. Tapi kondisi fisik penting. Strategi penting, pola main penting. Yang terpenting itu dari psikologi. Maka kamu selalu kalau megang tim senior itu membawa pasin.
Yang kan apa tu psikologi tu. Pelatih fisik aja, psikologi ya. Untuk mempersiapkan pemain. Ada lo bimbingan konselingnya ya. Ada juga sih. Apa tu? Kalau dulu zaman dulu ada psikologi yang membawa apa? Ustad. Oh. Zaman-zaman Saprianto tu membawa tu ini apa Ustad. Alah, dulu yang terkenal di Padang tadi membawa tu. Sayuti Katap. Sayuti Katap terkenal dulu. Tiap kamar-kamar kalau daerah membawa itu. Cara makan mau batin. Iya, Ke batin. Awak pakai dulu tu kan daerah Palu tu dan Bontang tu masih di rimbo-rimbo tu. Dulu tahun-tahun 80 tu kan masih banyak hantu. Banyak nak ketik-ketik kuah. Nak ketik-ketik apa lu main ke Makassar wah ngeri tu. Kau nak tagak apa tak kira kata banyak nak ketik-ketik orang main macam Iya, weh. 80-an tu masih tapi kini kan mungkin tak Ya, ya. untuk skala nasional masih ya. Masih dulu. Jawa tu kan. Pengajian tadi pengajian. Itu terakhir tu Kompleks Pak bola Ya, Indonesia. terakhir tu Pak siapa? Terakhir tu membawa siapa kang? You speak Elmi. Speak itu membawa terakhir. Untuk terakhir sebelum ada Sisin ya. Speak Elmi. Berarti kalau mau pendekatan spiritual tuh resep kan apa ya? harus karena di Harus, sepak ya? bola itu kan ada 100% nilainya itu kan sebuah pertandingan atau sepak bola itu spiritual itu ada keputusan Tuhan 1,5% dari hasil itu. Pertama tadi kan cuaca, teknik, skill, teamwork, taktik, strategi dan lain-lain itu kan makanan apa lapangan kan itu non teknis. Keputusan terakhir Tuhan 1,5%. Spiritual. Orang lain masuk, dia campur masuk itu. Kena saya ibadat awak kalau Tuhan nak berkenan kan ada. Nah, ini. Itulah 1,5% tadi itu. Ilmu. Ya. Yang kata awak sedunia kau, ibadat awak dunia nak ada Tuhan. Kalau lah kalau duduknya guru kan. Anak kita dah sampai ada ni bicara itu dong. Apa tu itu? Kalau Tuhan nak berkenan pada anak ibadat awak. Pemain inti tu dah latihan kan dia lutunya. Mengawak. Pemain inti yang awak akan begol tu. Dalam latihan tu lupa kan dia lutu mengalir. Ada cara main tu tak mungkin kemampuan segitu tu. Iya, iya. Kayak gitu. Atau kalau dia tembak bola kan kena tiang. Dia banyak apa istilah kabegu apa kabegu. Kayak gitu. Asal dong. Kalau kita buat starting 11 versi Pak Haji apa? Sepanjang masa. Ya, 11 Semen terbaik. Padang, Semen Padang. Iya, bisa Semen Padang, PSP Padang gitu. Semen Padang lunas. Semen Padang, oke. Kebetulan sebab itu kiper Dahlan, tapi ke dalam sini kan naik dulu meninggal. Dia tolong bang itu. Kalau kualitas Dahlan itu, tapi non tekniknya susah. Dah mau ambil tu dah. Tisno Pani dulu kan naik kalau kiper. Sekanain. Tisno, dulu. Tresno ya. Dia nggak bagus, nggak hebat orang ini, tapi dia murni pure sepak bola, nggak ada non teknis. Nggak ada neko-neko ya. Iya. Ada bagus-bagus tapi banyak neko. Ya hanya Tisno atau Tizul karena yang lebih dekat itu. Ini mata saya kiper. Stopper ada Renato. Renato ada Jan Sandik. Yang Sande. Itu masuk sini Sinil tuh. Kalau misalnya lokalnya ada Sinil stopper. Bek kanan Husnaini dia Endra M. Husnaini. Bek kiri Errol. Errol. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan Fendi Ibrahim. Enggak. Effendi Ibrahim. Safril. Safrianto Rusli. Safrian itu nggak masuk. Nggak masuk. Gelandang bertahan kan. Tendang tadi baru.
Gelandang lewat Sapir yang apa Effendi yang kuat itu. Sayap Esteban lah. Esteban sekarang. Kanan Kanan tuh Eli. Elie Boy. Striker Edu. Edu, satu lagi Topik. Yunus. Kusdianto Niko nggak masuk ya? Masuk tapi cadangan itu. Cadangan. Ini bisa cari Sawali kan yang bang. Iya, iya. Ini sampai generasi. Berarti. Berarti kalau dipilih best starting 11 versi Pak Haji, Ya. itu tadi ya. Ya. Semen Padang sekarang Pak Haji. 2 tahun kan masalah. Nah, 2 tahun 3 tahun kan. kira-kira dari sosok berpengalaman seperti Pak Haji ini, solusi yang nampak seperti apa untuk Semen Padang? Membuat sebuah tim itu tergantung dari persiapan Oke. dan materi yang diambil. Baru bisa tim itu menjadi permanen dan bisa diharapkan. Tapi kalau dari awal persiapannya nggak bagus, Serius ya? atau pengambilan pemain tidak bagus, itu tidak akan jadi. Tetap terjadi nanti keributan-keributan. Yang masalahnya gini, Opa lagi ngomong nak. Yang masalahnya gini, pemilihan awal itu, contohnya bagus salah, di setengah main saya, setengah kompetisi, ganti, itu kan salah pemilihan. Berarti kamu kan tidak benar memilih pemain. Dari awal sudah masalah berarti. Ya, berarti kamu kan tidak benar. Kenapa diganti? Tuh. Persiapannya bagus. Persiapannya bagus itu latihannya, program latihan, gitu. Yang ketiga baru masalah non teknis. Non teknis itu masalah penggajian. Mungkin penggajian sering terlambat. Tapi itu bisa diatasi. Tapi itulah salah satu. Maka yang ketiga saya bilang gitu. Yang keempat, non teknis masa luar ini wasit, tuan rumah, lawan tuan rumah. Gitu. Sudah berbicara kita secara luas ya, global sepak bola Indonesia ya. Prestasinya kayak gitu. Tapi yang penting itu tadi persiapan awal dan materi yang diambil. Tapi kalau dilihat catatan sejarah Pak Haji, kayaknya hoki Semen Padang lebih bagus kalau dipimpin atau dinakodai oleh orang Sumatera Barat, pelatih asal Minangkabau. Kenapa? Setiap Ambo tinggalkan itu tim, masuk orang luar tumbang. Karena anak-anak itu adalah karakter Ambo gitu. Orang mau masuk lagi karakternya bertolak belakang kayak gitu. Terjadi benturan-benturan. Aturnya pelatih yang masuk itu dia pelajari dulu karakter tim yang akan dilatih. Iya, iya. Situasinya tim itu. Dan kebanyakan kan dulu yang mau tinggal-tinggal itu kan pemainnya banyak anak Minang dan anak Medan. Karakternya Sumatera ya. Wataknya beda, karakternya beda. Masuk pelatih kayak dulu Pamboga keluar kan ganti Halilintar. Sebentar Tabangan gitu. Setelah mau pulang dari Itali masuklah Pambogan atau ganti Sultan Tabangan gitu. Nggak bisa tahan lama. Karena itu tadi. Karena spesifik ilmu Padang itu beda aja, Mbak. Tes Padang kau kalau kasarnya permintaan tinggi. Saku berdaya. Kan tinggi aku jadi. Tinggi selero ya. Ya, tinggi selero. Jadi. Saku jadi. Ambo melatih, kira barang mau beli pemainnya. Iya, iya. Dari zaman awal pertama ada anak Padang, dia anak Medan. Grup yang kedua, partai kedua, anak Padang, anak Medan. Baceh ya. Itu yang alun jadi. Alun ada punya nama. Alun punya nama. Campur Papua namanya. Ada yang ketiga baru Papua banyak. Papua. Nah, ini juga mau Depango lu masuk ke ketiga. TBC. Di Wirawat ke Dubes ke lo, itu jadi pemain nasional hebat top ke Malaysia ya kan gitu. Kamu error kayak gitu tuh. Enggak pernah mau balik-balik yang jadi itu. Antara kini menyakit kini terakhir, suka membeli pemain luar.
Tak tahu bawa pelatih pikiran yang dimaju. Agen ya? Main luar akhirnya. Agen Nanti ya? bila wali itu Apollo kudu patalo na. Itu bingung mau kan caro itu. Itu nama kecil lah. Tapi waktu itu masih ini lama bertekan, tapi Cina terakhir agak bikin kestem. Maka mau payah saya. Dari awal mau bertekan itu. Anak Padang banyakan, dan masuk anak Padang anak bodoh, wang anak Padang baru pandai yang itu. Bisa kecil itu. Iya. Dipercayakan ya. Iya, diberinya kesempatan, diberi kepercayaan, dikembangin. Contoh Weli itu dari Makutu terbayang, dia ada macam itu. Saya orang maksudnya kena ambil dengan sama. Iya. Orang keliling contoh. Siapa main ambil itu? Sama Johnny Effendi tahu? Abdal, berang lah. Dia hasil lebih kau salahnya jadinya. Nama salah. Salah benda, akhirnya jadi pemain kan. Beli, Abdal, Indra M, apa. Jadi alhamdulillah. Diberi kepercayaan. Indah latihan, mau melatih si Beli itu lain 3 kali sehari. Guru Beli itu 3 kali sehari. Kakak doang lain, sebelum kampion yang aja pandai mas. Begitu mau mikir dulu mau karena gini kalau banyak lah tuturin anak. Tapi lalu dia kenal mas Asi, bertanya bara dan dulu mesti turun dan resiko mana ada. Ambo dulu bisa praktek. Iya. Nggak mangga-mangga di praktek ambo. Ambo pemain muda mahal aku dulu. Buta-buta bola aku beli macam di kaki motor. Bisa ambo praktek. Lagi contohnya memang masuk akalnya, masuk kepalanya gitu. Iya. Keping apa tak ada lawan ambonya. Secara teknis ya. Dulu ke nasional tak mau begini nasional kini Batu Salemo. Keluar masuk dulu Iswadi di Santo itu manaun di tim nasional. Mainnya di Hong Kong, di Australia, sama gini dong. Orang tua yang pemain nasional itu dulu main di luar negara satu banyak. Abdul Qadir di Hong Kong, Atono di Hong Kong. Awak anak kampung masuk seorang, anak kampung masih kan tinggal di sawah tuh, mau para ino tuh, main di sawah aja baru. Tapi muncul masuk aja tim nasional IT itu sekali. Kayak gitu dulu tuh. Itu anak tuh bola dia sesuai lo ajaran cover itu yang mau pelatih mau itu. Cover ya. Kamu sampai kali aja sehari, mana nanging menyebut. Manangi bukan apa dek barik mana latihan tu nak tak kau juga badan soleh. Kalau kocok kau tu nak ganti dia bentuk dia. Sampai kali cari ni mah. Tahu jadi dunia dan itu. Tidak tahu tu wajah dunia kan tahu dia. Kayaknya Eropawan. Iya, ang kemaluan kuat ni. Iya. Latihan malam-malam Korea Utara tu Itali juga kalah ni waktu itu. Iya. Korea Utara ya. Itu nang lawan baru orang betul kau latihannya. Ampun Belanda gitu. Oke, Pak Haji. Diskusi kita menarik dan memang waktu yang tersedia pun terasa singkat karena banyak yang ingin didiskusikan. Nanti akan kita sambung di lain waktu dengan materi-materi yang tentu lebih menarik. Terakhir, pesan dari Pak Haji kepada yang pertama kepada pemain muda yang ingin meniti karir lebih jauh. Yang kedua pesan kepada yang sedang jadi pelatih. Silakan. Untuk pemain ya kerja keras. Cita-cita apa gitu. Mau cita pemain lokal, nasional, internasional. Harus fokus, kerja keras. Belajar terus. Nggak pernah merasa lebih. Karena sepak bola itu sekarang udah profesi. Udah satu mata pencarian. Kalau mau kamu yang kecil, malas-malas lah. Kalau mau besar, rajin-rajin lah. Konsisten dan jujur. Football is my life. Football is my life. Football is my job. Football is my character. Untuk pelatih, pesan untuk pelatih. Pelatih saya minta. Jangan membanggakan sertifikat. Satu. Kedua, kerja yang benar, ciptakan tim untuk bisa bersaing dengan atau berkompetisi dengan klub lain. Jangan cepat puas dengan sertifikat aja. Karena sepak bola itu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan lain. Belajar terus, dia dinamis.
Pelatih. Makasih Pak Haji. Oke, Dusanak Minang 1, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan sang legend, sesepuh, guru besar ya untuk sepak bola Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipetik hikmahnya. Apakah itu bagi para pemain yang sedang meniti karir, para pelatih yang sedang membina tim, ataupun bagi masyarakat luas yang suatu hari berkeinginan anak kemenakannya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Demikian Lensa Bola Minang 1 hari ini. Saya Revo Septia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.